Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita akan bahas kembali mengenai 5 fakta spesies SCP yang masih menjadi misteri bagian keempat. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan kalian cek playlistnya di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita mulai saja videonya. And welcome to my world. Yang pertama SCP-096, The Shy Guy. SCP-096 merupakan spesies humanoid yang memiliki postur tubuh seperti manusia dengan tinggi sekitar 2,38 meter. Hanya saja SCP-096 ini terlihat lebih menyeramkan karena memiliki tangan yang lebih panjang dari manusia pada umumnya. Dan juga bagian tangan SCP-096 ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan tidak memiliki rambut di bagian kepalanya alias botak. SCP-096 bisa membuka rahangnya 4 kali lipat dari manusia biasa. Namun ketika seorang melihat penampakan wajah SCP-096 ini secara langsung, maka biasanya SCP-096 akan mengeluarkan suara yang sangat memekakan telinga. Dan faktanya, spesies yang dianggap sebagai SCP-096 ini ternyata merupakan sebuah karakter creepypasta yang bernama Drake atau biasa disebut dengan makhluk merangkak. Ya, karena memang makhluk ini sering berjalan dengan cara merangkak. Dan Drake ini juga memiliki tubuh yang kurus serta tangan yang panjang dan kepala yang botak. Yang pada awalnya, Drake ini merupakan makhluk fiktif yang dibuat oleh seorang kreator di forum creepypasta. Namun ternyata, penampakan dari makhluk yang mirip Drake ini sempat terlihat dan terekam juga oleh kamera. Contohnya seperti di dalam video Panji Petualang yang pernah merekam sosok penampakan Drake ini yang ketika itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun pada saat itu, tim Panji Petualang menyebut sosok tersebut dengan sebutan alien. Aduh. Lu lihat nggak Yok tadi Yok? Lari tadi mah. Iya makanya udah ketangkep juga dari sini, hilang lagi anjir. Aneh ya. Mas Pak. Cepet banget kaburnya. Tapi bisa jadi kalau misalkan di dalam video tersebut bukanlah video penampakan dari makhluk Drake, melainkan bisa saja itu adalah makhluk lain yang memang itu adalah alien, atau mungkin itu adalah makhluk Ghoul. Tapi Ghoul di sini bukanlah Ghoul dalam film Tokyo Ghoul, yang memang itu jelas berbeda. Tapi makhluk Ghoul di sini merupakan sebuah makhluk mitologi dari Arab yang memang bentuknya ini sangat mirip seperti Drake. Tapi, Ghoul ini sangatlah berbahaya. Karena Ghoul ini sering sekali memakan manusia ataupun mayat. Dan biasanya, makhluk Ghoul ini sering berada di area pemakaman. Yang kedua SCP-121, Concrete Cradle. SCP-121 merupakan sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Namun yang membedakan dengan rumah pada umumnya, spesies rumah yang
dianggap sebagai SCP-121 ini dapat melayang di udara dan juga berpindah tempat. SCP-121 biasanya akan naik ke udara sekitar 45 meter dan mengalami kenaikan suhu ruangan dalamnya yaitu sekitar 35 derajat Celcius. SCP-121 juga diketahui bisa terbang selama 15 minggu atau 105 hari. Dan setelah itu, SCP-121 akan terjatuh dengan sendirinya dan langsung menancap ke tanah tanpa mengalami kehancuran. Dan faktanya, spesies yang dianggap sebagai SCP-121 ini nyatanya bukanlah sebuah rumah yang bisa terbang sendiri, melainkan ini hanyalah sebuah karya seni buatan Peter Garfield yang dimana rumah terbang ini ternyata hanyalah sebuah miniatur yang memang sengaja dilemparkan ke atas lalu dipotret oleh Peter Garfield yang memang tujuannya untuk menjadikan foto tersebut sebagai karya seni. Tapi sebelumnya banyak orang yang percaya kalau misalkan foto tersebut itu merupakan foto sebuah rumah yang terlempar oleh angin puting beliung. Namun ternyata setelah diklarifikasi, foto tersebut hanyalah sebuah miniatur rumah. Namun meskipun rumah di dalam foto tersebut itu hanyalah miniatur, tapi sekilas mirip terlihat seperti rumah asli. Yang ketiga SCP-131 di iPods. SCP-131 merupakan makhluk berbentuk tetesan air mata dengan tinggi sekitar 30 cm yang dimana memiliki ciri mata berwarna biru di bagian tengah tubuhnya. Untuk SCP-131 bisa dibilang itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu SCP-131-A dan yang kedua SCP-131-B yang dimana sebenarnya keduanya ini memiliki fungsi yang sama tapi memiliki warna yang berbeda. Kalau misalkan warna dari SCP-131-A itu berwarna orange, sedangkan warna dari SCP-131-B itu berwarna kuning. Satu pasang SCP-131 memiliki kecerdasan seperti layaknya kucing rumahan dan memiliki rasa penasaran. Karena ketika diteliti, SCP-131 ini dapat berkomunikasi dengan satu yang lainnya. Meskipun bahasa yang dikeluarkan oleh SCP-131 ini sulit untuk dipahami dan juga diterjemahkan. Dan SCP-131 dapat merasakan bahaya yang ada di sekitar mereka seperti layaknya hewan. Ketika SCP-131 ini merasakan adanya bahaya di sekitar mereka, mereka akan berkumpul dan mengeluarkan suara dengan nada tinggi sebagai tanda peringatan seperti seekor anjing. Namun perlu kalian ketahui kalau misalkan SCP-131 ini tidak memerlukan penanganan khusus. Mereka tidak makan, tidak juga meninggalkan kotoran, dan mereka juga tidak tidur. Dan faktanya, spesies yang dianggap sebagai SCP-131 ini nyatanya hanyalah sebuah robot yang diciptakan oleh sebuah perusahaan teknologi dari Jepang yang bernama ATR dan Shitake Akazawa, yang dimana robot ini tuh pernah ditampilkan dalam sebuah pameran internasional Modern Hospital pada tahun 2006. Dan ternyata fungsi dari robot ini tuh sebagai perantara komunikasi antara pasien dan dokter, supaya ketika pasien dan dokter berkomunikasi itu tidak canggung. Dan hal lain yang perlu kalian ketahui, yang pasti bahwa robot ini tidak berbahaya sama sekali. Nani? 人工衛星を使ってね、うちが知るシステムはね、アメリカ製と作ったね。 Yang keempat SCP-171 Collective Brain Foam. SCP-171 mirip seperti gumpalan busa raksasa yang luas. Tapi dalam penelitiannya, SCP-171 ini tidak dapat bergerak sendiri. Namun, jika ada makhluk yang menyengaja bersentuhan dengan SCP-171 ini, maka makhluk tersebut akan kehilangan kesadaran seperti layaknya terhipnotis. Dan faktanya adalah, spesies yang dianggap sebagai SCP-171 ini, ternyata ini adalah sebuah fenomena yang terjadi pada air laut, yang dimana air laut menjadi berbusa dan
menjangkau pemukiman warga yang tinggal di pesisir pantai. Adapun penyebab dari fenomena ini terjadi, itu sebabnya karena ganggang laut berkembang biak dengan sangat cepat sehingga membentuk sebuah zat yang jika terkena air, maka zat tersebut dapat menimbulkan buih yang banyak. Dan katanya, fenomena ini sudah tidak aneh lagi dan sering terjadi di Australia. Bahkan, dalam jangka waktu 1 tahun, fenomena ini bisa terjadi sebanyak 3 kali. That's a shot that you wait years to get the top out. Or is it too hard? Just give us a wave. Yang kelima SCP-173, The Sculpture. SCP-173 merupakan spesies patung yang terbuat dari beton. Spesies ini dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat membunuh musuhnya dengan menghancurkan tengkorak kepalanya ataupun mencekik lehernya. SCP-173 tidak dapat bergerak ketika berada dalam garis yang dibuat oleh peneliti. Dan garis ini tidak boleh dihapus oleh siapapun. Karena kalau misalkan garis ini dihapus, maka SCP-173 dapat kabur dari laboratorium penelitian. Dan fakta mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-173 ini, nyatanya, ini memanglah sebuah patung. Tapi pada kenyataannya, patung ini tidak dapat bergerak, apalagi sampai membunuh. Melainkan, patung ini adalah sebuah karya seni buatan Izumi Kato yang dibuat pada tahun 2004. Dan nama patung ini diberi nama oleh Izumi Kato dengan nama Untitled 2004. Atau dengan kata lain, tanpa nama. Yang kalau misalkan kalian sendiri tidak percaya, kalian bisa search sendiri di Google dengan kata kunci Untitled 2004. Dan pasti akan muncul gambar mengenai patung karya Izumi Kato ini. Oke, mungkin itu saja untuk video seputar horor kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.